ya, benar-benar yang apa ya, benar-benar hebat sekali kamu, Nopi. Saya janji Bunda sama diri saya mewakafkan hidup saya sampai saya meninggal untuk membantu orang. Jadi sekarang kita punya anak 6 Bunda totalnya. Itu anak apa sayang? Asuh, jadi ada ODGJ di jalan, saya ambil, melahirkan, anaknya saya rawat Bunda. Oh, salah satunya kalau nggak salah penyanyi lama ya? Bu Neneng, kalau Bu Neneng udah tua, anaknya udah gede. Oh, jadi yang anak-anak apa tadi, OGD? ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Oh, orang dengan gangguan jiwa. Jadi anak-anak orang dengan gangguan jiwa itu kamu temukan di jalanan? Betul. Jadi melahirkan kan hamil dulu, terus aku rawat, melahirkan, terus ya udah sampai besar. Oh gitu. Baguslah. Jadi lihat anaknya. Oh, jadi dia nggak mau dikasih 200 juta, maunya 300. Itu pun masih menawar. Iya benar. Udah mau lihat anak aku nggak? Mau, coba lihat dong anaknya, ya Allah. Mana anaknya? Halo, umur itu ini cantik, lucu banget. Ini umur berapa dia? 9 bulan, 10. 9 bulan. Itu perempuan ya? Ya, perempuan. Ya Allah, lucunya. Tapi dia ada gangguan mental nggak? Enggak Bunda, kalau anak itu nggak ada gangguan mental. Oh, jadi itu anak-anak orang-orang yang jadi Bunda jadi itu anak orang yang kena gangguan jiwa gitu. Betul. Kamu selamatkan anak dia? Ya betul, ibunya yang sakit, anaknya ya aku rawat gitu. Oh, berapa? Jadi kamu rawat ya? Betul Bunda. Iya sih. Sekarang udah tenang, udah lega semuanya. Alhamdulillah udah tenang karena udah ada titik terang Bunda. Jadi aku nggak pusing lagi gitu. Nanti aku dilaporin ini, laporin itu, kan capek juga padahal. Capek benar Bunda, nengoknya capek. Gak usah kan kamu, kami aja sebagai penonton kayaknya pusing ya, sakit kepala nengok. Ngerti nggak? Kan jadi kayak kamu datang dengan baik-baik, tiba-tiba kamu seperti mau dijerat ke ranah hukum. Iya, dilapor. Makanya ketika kalau kamu jadi Bunda, pasti Bunda akan menjerit, akan nangis darah. Niat aku baik, kok malah aku yang diserang, kok malah aku yang dianggap salah. Padahal ada orang minta tolong sama kamu, tolong bantu kami, ya kan? Ya. Dia juga udah tahu kamu memang bikin konten-konten buat ngebantu orang. Di satu sisi memang kamu juga nggak bisa dong, pasti setidaknya kamu berharap dong dari orang-orang yang bantulah gitu kan. Betul. Tujuannya kan memang benar gitu loh. Intinya awalnya niat kita ya emang baik ya, dari awal pun kita selalu bilang ini untuk pengobatan Mas Agus, untuk operasi matanya. Kita nggak ada pernah statement bilang untuk beli rumah dulu, untuk beli mobil dulu, nggak ada. Orang operasi juga belum kan harusnya. Ya nggak ada lah hari gini. Sekarang mikir, ini logika Bunda aja nih, logika Bunda ya. Kalau misalnya di ayam setan dalam keluarga Bunda gitu, ada yang kena musibah, terus Bunda nggak bisa ngapa-ngapain, otomatis yang pertama adalah aku gotong tuh anak ke rumah sakit dulu. Makasih Tete Nopi dengan 30 juta mudah-mudahan bisa. Nah, yang Bunda pengen nanya ini ada lagi salah satu. Waktu yang jadi gimana? Kayaknya ada nggak masuk di akal ketika kayak apa tuh kata apa sih yang apa sih sekarang ini yang PJS apa tuh yang itu? PJS, BPJS. Itu gimana sih penjelasannya? Gini kan, waktu awalnya pertama dia kesiram itu air keras kan, dia ada jam kesda. Jam kesda itu jaminan kesehatan daerah Bunda. Jadi kayak jaminan kesehatan per daerah. Itu ada waktunya, kalau nggak salah waktunya sebulan. Waktu BPJS itu ya yang buat itu buat orang. Itu jam kesda dulu yang turun pertama Bunda. Nah pas videoku naik, langsunglah dia dibantu untuk BPJS. Setelah itu. Nah dari BPJS kan awalnya dokter itu kan membantu, karena ini tindak kriminal itu kan tidak tercover oleh BPJS. Kan itu karena tindakan kriminal jadi nggak bisa dapat bantuan.
nggak boleh gitu. Oh gitu. Terus dibantu lah sama dokter-dokter. Nah akhirnya dia ngeluh lah, BPJS lama katanya, prosesnya lama, ini itu. Terus Salah ya kan. Udah setelah viral langsung lah dokter memutuskan untuk tidak boleh memakai BPJS lagi. tidak boleh memakai BPJS karena ada duitnya. Karena ada uangnya, terus mungkin karena ya ini tindak kriminal itu Bunda. Oh gitu. Jadi kalau kasus masalah si Aji itu gimana selanjutnya? Wah kalau Aji aku nggak tahu Bunda. Oh nggak tahu, ya nggak usah, kalau nggak tahu nggak usah dibahas. Oh jadi sekarang jadi ayam setan. Terus berarti sekarang udah selesai ya? Udah, aku tinggal menunggu aja keputusannya seperti apa. Tapi kalau aku pastikan duitnya masih ada di aku, di yayasan, utuh, nggak kurang seperak pun. Jadi kalau misalnya nanti mau diambil pengadilan, diambil ke Mensos atau siapapun silakan. Betul. Silakan. Karena itu bukan hak kamu, silakan. Betul. Lebih baik begitu. Jadi gini, uang itu ada di yayasan kamu. Betul. Biar lebih kuat. Jadi perlu proses gitu. Karena tidak bisa kamu kasih ke sembarang orang. Karena kita juga harus memikirkan para donasi yang memberikan ini kan, mereka bersuara juga. Setidaknya mereka komentar di mana-mana. Mereka juga nggak mau dong uang itu lari kemana-mana. Dan mereka juga nggak mau lagi ngasih ke si Agus karena mereka udah kayak ini kita bantu tapi nggak tahu berterima kasih. Ya Bunda, karena waktu dari awal kita mengamankan uang itu karena ada dugaan uang itu disalahgunakan. Iya. Jadi kayak apa aja yang udah dipakai sama si Agus tanpa memberitahu. Yang dipakai sama itu Bunda, anaknya Wawa. Anaknya Wawa tuh pakai tanpa Wawanya tahu nggak? Ini Bunda. Jadi si Mas Agus itu diberikan kayak stroke atau buan gitu ya Bunda ya. Tunggu, Bunda potong dulu. Ketika uang donasi itu larinya kemana? Ke Agus apa ke kamu? Langsung ke Agus? Mas Agus. Ke rekening Agus langsung? 1,5? Ya, kurang lebih. Oh. Pantesan dia mau bikin poya-poya ya. Nah terus lanjut. Awalnya itu masuk ke rekening yayasan. Terus Bang Denny itu kan nanya, Nov ini nanti dicantumin rekening yayasan ya? Iya Bang, siap Bang, makasih gitu. Ternyata saat di lokasi Mas Agus dan keluarganya minta untuk dicantumkan rekening dia aja. Tunggu. Jadi setelah habis dari podcast. Dari podcast itu, di luar itu si Agus sama Wawanya minta kayak gitu? Iya. Oh udah nggak sabar gitu ya, nengok angka 1,5 ya? Iya. Udah berjalannya waktu kan, aku lihat di YouTube Bang Densu kan, kok yang ini nomor rekening pribadi Mas Agus gitu, aku kaget gitu. Nah terus ya udah kita cuma bilang ya sudah nanti tolong aja kalau itu tolong transparan, terus supaya kita bisa monitor sama donatur, kita harus menginformasikan untuk apa. Iya dia jawab iya. Terus udah gitu kita sempat ada dibohongin gitu Bud, donasi udah masuk 1M lebih tapi dia bilang 500 juta. Kurang ajar. Memang nggak tahu malu, nggak tahu diri ya. Kan 500 juta aku pun udah seneng ya, aku ngomong alhamdulillah Bang Densu, makasih ya Bang, ini donasi udah terkumpul 500 juta gitu. Ya kita mengucapkan rasa terima kasih, tapi ternyata dalam 500 juta itu besokannya dia cerita, Mas Agusnya minta maaf Bun, pagi-pagi jam 6:30 dia nelfon, Tenovi, saya minta maaf gitu, sambil nangis-nangis. Sebenarnya donasi itu 1,4 sekian gitu. Jahatnya ya. Jahat banget ya. Oh kamu nggak, jadi kamu tadi tuh ketika donasi itu dari si Denny ini langsung dapat uang donasi karena kan karena kan tuh ditayangkan di YouTube ya. Ya betul. Terus terkumpul. Kamu nggak tahu sama sekali kalau itu 1,5. Nggak dikasih tahu. Kita tanya pun nggak dijawab. Waktu udah kelihatan ini ya. Kelihatan memang nggak pernah bersyukur ya. Udah tuh mau menipu lagi ya. Kita
kita minta mutasi rekeningnya Bun, akhirnya baru ketahuan. Mutasi itu artinya pembuktian yang udah dikeluarkan. Ya betul. Yang udah terpakai. Mutasi rekening. Oh, mutasi rekening. Jadi oh gitu, akhirnya dari rekening itu dari rekening kelihatan apa yang keluar. Kelihatan 250 juta ke istrinya. Terus 250 juta, tunggu. Semangat. 250 juta ke istrinya. Ya. Dari 1,5. Dari 1,4 sekian. Oke, 250 ke istrinya. Ya. Mau ngapain? Mau beli apa? Dia beli layang-layang. Katanya sih untuk di split kalau ada bayar yang mahal biar istrinya yang bayar gitu katanya. Bayar mahal seperti apa contohnya? Katanya untuk bayar rumah sakit yang mahal gitu. Padahal belum ke rumah sakit. Padahal dia pakai BPJS selama ini. Gitu. Nah, terus 90 juta sekian itu untuk bayar utang rumah itu Bunda. Rumah yang mana? Rumahnya Wawa. Apa urusannya dengan duit itu? Makanya. Terus ada 50 juta buat kakaknya Mas Agus. Kakaknya lagi? Ya. Berapa? 50 juta. Jadi 250 juta ditambah 95.500. Ditambah lagi dengan 50. Ya. Jadi totalnya berapa semuanya itu? 400-an sekian. 400 sekian tanpa ada 400 sekian tapi bukan mata yang diurusin. Enggak, bukan, makanya aku bingung kok dari 1,4 miliar lebih yang dipakai uang pribadi cuma 915.000. Sisanya pakai BPJS. Sedangkan aku mohon-mohon sama orang untuk pengobatannya. Gimana aku gak sedih Bunda? Aku sampai mohon-mohon sama orang supaya Mas Agus ini dapat bantuan gitu. Kita sampai bersurat Bunda ke sana ke sini, kita sampai nggak tidur Bunda. Karena kan kesian ya kita ya, maksudnya nggak gimana sih, saya kan kemanusiaan Bunda. Kadang kalau ada hal-hal kasus apa gitu sampai ke bawah-bawah dalam hari-hari kita pengen ini tuntas, ini selesai, Mas Agus bisa operasi. Iya. Capek loh kamu itu sebenarnya loh. Jadi sampai ke titik ini kadang kayak jadi, loh kok jadi kayak... Ini ayam kadang-kadang memang setan ya ayamnya. Tolong ya, jangan ayam muka. Kau kasih aja ke Mr. Bean ayam itu. Gitu Bunda. Jadi... mudah-mudahan semuanya memang kalau kita orang benar ya Nopi ya, pasti Tuhan akan mendukung. Amin. Ya. Tapi apapun itu sih nggak apa-apa, pembelajaran juga buat bisa-bisanya dia nggak ngaku ya. 1,5 dibilangnya cuma 500 juta ya. Dari situ aja kelihatan piciknya ya. Udah nggak jujur ya. Itu ada bukti chatnya Bunda, dia bilang 500 juta tuh ada bukti chatnya. Ya Allah, bisa ya kayak gitu ya. Padahal ngomongnya agama, padahal ngomongnya teriak-teriak Tuhan ya. Nah terus akhirnya gimana? Terus akhirnya Nopi ambil tuh duit? Bukan aku ambil, jadi karena kita nanya. Dipindahkan ke donasi. Jadi abis yang udah ketahuan yang 400 sekian terpakai, sisanya 1 M. Iya 1 M-an. Nah, terus ditanya, ini gimana, operasi belum, apa belum, itu kan dibahas tuh Bunda. Bener. Bukan malah mikirin mata, malah mikirin bayar utang lah, segala macam, rumah, segala macam, tahap-tahap yang dibeli. Uangku sudah dibagi-bagi, ini gimana ceritanya gitu. Nah, udah dibagi-bagi duitnya kemana-mana, ke keluarganya. Terus emang akhirnya keluarga nggak tahu ditolong. Emang kamu salah Nopi membantu sebenarnya ya, tapi semua tuh udah ini kali ya, udah memang jalannya ya. Ya betul. Kamu salah menolong orang loh. Iya. Tapi sudah jalannya Bunda. Kalau nggak kayak gini mungkin kita nggak bisa lebih waspada untuk membantu orang. Iya. Dan juga para donasi juga harus berhati-hati. Jangan sampai kedua kali ada orang yang ditolong seperti itu modelnya. Dia sebagai contoh, ya langsung seperti itulah manusia kadang nggak bersyukur. Udah ditolong, ya bukan ngurusin mata yang buta, malah beli berita nggak jelas. Udah tuh pakai nipu-nipu lagi. Mencoba untuk apa aja, jatuhnya untuk nyelip-nyelipin duit. Istilah kata orang Medan bilang itu kayak nyelip-nyelip, diselip-selipnya duit itu biar nggak ketahuan. Kan jahat. Itu manusia paling jahat seperti itu.
Udah tuh kupel duitnya 1,4, dibilangnya pula cuma 500. Kan jahat sekali mau ditelannya yang satu miliar itu. Itulah. Terus Tapi kamu dia ketika udah tuh akhirnya udah ke tahun itu terus gimana? Terus pihak dari Mas Geri itu bilang, ini mau gimana? Akhirnya Mas Agus yang ngomong, itu nggak ada kok pemaksaan Bunda, kan nggak mungkin kita ke bank nih Bunda, misalnya nih aku ke bank, aku mau mindahin dana, misalnya 1 miliar, masa dipaksa-paksa, kan nggak mungkin Bunda. Nggak ada Gimana saya ulang kalimatnya, Bunda kurang paham. Aku dilaporkan Bunda di kepolisian, katanya pemaksaan atas pemindahan uang itu, makanya aku dilaporin. Lah sekarang dipaksa gimana? Aku aja kan nggak ikut ke bank Bunda, aku kuliah, kan aku lagi ada kuliah. Nah dia datang sama Mas Geri ke bank. Nah di bank itu kan ada SOP-nya Bunda, nggak mungkin dong maksudnya dipaksa-paksa, diseret-seret gitu, atau diancam-ancam, kan itu ya, nggak pokoknya dipelintir lah gitu ya. Iya, dia pelintir, katanya lah gitu ya. Katanya kita ada pemaksaan, sedangkan yang di bank itu SOP-nya karena donasi karena dana yang dipindahkan 1 miliar Bunda, jadi ada manajernya yang turun Bunda. Ini ayam kadang-kadang nggak nampak muka aku, ayam. Orang mau serius jadi nggak serius. Gimana Nopi, ulang lagi, saya capek loh Nopi ini merepet. Apa tadi? Jadi pas pada saat pemindahan dana itu dari rekening Mas Agus ke yayasan itu manajernya turun Bunda, manajer sama tellernya Manajer turun. siapa? Manajer bank. Manajer banknya langsung turun. Iya, kan sementara ditanya. nggak ada kamu di situ. Kan yang mindahin kan Mas Agus. Dia pinter juga dia yang mindahkan duit. Sama siapa dia? Oh enggak, dia emang kesepakatannya dia mindahin uang ke yayasan. Jadi kan katanya dipaksa-paksa, sedangkan kan nggak ada yang maksa Bunda. Nggak ada pemaksaan, kan, tapi dibilangnya pemaksaan. Betul kan, biar ditanya sama jatuh ke tangan ini. Betul kan, ya. Ditanyakan sama manajernya, Bapak boleh tanya alasan memindahkan uang untuk apa? Iya, saya percayakan ke yayasan biar dikelola untuk pengobatan. Katanya gitu Bunda. Jadi kalau uang segitu memang harus ketat pertanyaan, karena nggak biar tahu dari mana tuh duit gitu ya. Betul Bunda. Jadi kalau misalnya takutnya dianggap pencucian duit gitu ya. Betul Bunda, betul. Bagus itu. Terus itu ya sudah. Ya intinya pada saat selesai itu sempat ada makan gitu kan, si Mas Geri ngopi gitu, itu pun kan Mas Geri dibahas-bahas katanya kopi nggak dibayar Bunda. Sampai ke sana ya. Terus yang kasus yang ada Bunda dengar katanya, yang katanya hari pertama cuma dijemput naik mobil. Iya betul. Hari keduanya karena kan sibuk ya kamunya ya, jadi dan harusnya telepon kamu kan, tapi kan mereka bilang mereka nggak punya nomor telepon. Iya betul. Padahal mereka ada, emang bagaimana nggak punya nomor telepon ketika yang anaknya si Wawa ngubungin kamu? Itu dari mana? Dari nomor telepon kan? Yang punya anaknya Wawa, istrinya Mas Agus nggak punya nomorku Bunda. Kenapa nggak bertanya? Nggak punya mulut. Lidahnya kepanjangan, nggak mau nanya dong. Kan cari tahu. Apalagi kan berbentuk kayak, kalau orang lagi kerepotan pasti cari tahu dong, tanya sama sandarnya. Coba tanya sama anaknya Wawa, tinggal tanya dong. Atau akhirnya biasanya pakai Grab. Pakai Grab Bunda. Iya, kenapa nggak suruh pakai sapi? Tapi kan ada uang donasi Bunda dari kita 35 juta. Nah uang itu digunakan untuk Grab kan, tuh bayar Grab segala macam kan. Terus kenapa mesti ngomong kayak gitu dia? Memang nggak tahu bersyukur. Apa-apa mau gratis. Udah dikasih gratis masih juga menolak. Kak sini Kak. Ini suruh naik jet, suruh naik kapal. Siapa itu? Ini anak aku yang nomor 1. Halo, kok cantik kali. Halo. Hai. Halo. Hai, siapa namanya? Zahra. Namanya Zahra? Ya, Zahra. Orang mana dia? Orang Bekasi. Orang Bekasi. Ini salah satu anakmu? Iya, salah satu anak aku yang paling besar. Sukses selalu ya buat Nopi. Amin Bunda. Nah terus bahas lagi. Terus akhirnya yang udah akhirnya besoknya abis itu gimana? Abis yang dia naik mobil sendiri itu? Ya
Ya nggak tahu bunda kok itu dibahas gitu, sedangkan dia nggak minta sama kita gitu. Kalaupun minta, kalau emang ada bunda mobil pasti akan kita berikan. Tapi aku pun kan setiap hari jalan bantu orang bunda. Terus aku ada tim juga, kadang antar jemput ODGJ kan ke rumah sakit jiwa. Jadi kita terbatas bunda, namanya kita sosial kan. Iya, emangnya mau ngurusin dia doang? Nah itu Kan nggak mungkin. Kan ada yang lain. Maksudnya kamu kan nggak mesti satu tangan kamu kan cuma 2, nggak 1000 gitu loh. betul bunda. Iya kan? Tapi intinya mereka merasa kok cuma ngomong doang gitu kali ya, nggak tahu sih bunda. Padahal udah dapat udah megang 30 juta ya. 35 juta, 35. Udah ada duit di tangan 35 juta, ibarat kata udah nggak khawatir lagi kan mau naik Grab kayak mau naik onta kayak mau naik apa nih bajai kayak mau naik becak mesin kayak becak dayung kayak mau digendong naik gajah kayak nggak masalah sebenarnya, udah ada duit kan. Kenapa mesti dibahas yang masalah itu? Itu seakan-akan dia pingin mempermalukan kamu, nggak tahu malu, nggak tahu diri. Iya. Iya sebenarnya. Gitu, pokoknya sih kalau untuk aku pasti banyak banget yang nanya terkait apa kapok apa enggak gitu, bantu orang enggak kapok guys, karena ya namanya kebaikan itu kan kewajiban gitu. Untuk masalah ini ambil pelajaran aja bahwa manusia nggak ada yang sempurna, saya pun juga nggak sempurna. Belajar Suruh naik ini bu, suruh naik apa kata, suruh naik gonggong. Iya, maksudnya udah nggak, kalau nggak kan nggak mungkin setiap saat harus dijemput, kan udah ada duit dipakai. Memang ini apa namanya ya, memang udah niatnya memang udah nggak bener, udah mata duitan. Siapa kemarin bilang katanya kalau orang ditolong nggak atau ditolong udah mata duitan, udah jangan ditolong lagi. Terus sekarang di Indonesia jam berapa Nopi? Jam 18.35 bunda. Oh, jam 8.13.5 ya. Itu bunda, makasih ya bunda udah ngobrol-ngobrol. Iya, sama-sama sayang. Terus besok rencananya mau kemana lagi? Istirahat dulu. Itu diundang sama Bang Denny Sumargo. Iya, mudah-mudahan di situ bisa memecahkan. Pokoknya tetap pesan bunda, tetap kamu seperti jadi diri kamu, punya prinsip. Ini lagi bunda menanya tentang kata 7 keturunan itu gimana ceritanya? Klausul. Iya, yang katakan ada yang bilang bunda tuh Agus minta dikasih donasi 7 keturunan, kok enak betul. Kenapa nggak 10.000 keturunan? Itu ceritanya kayak mana? Jadi ini bunda mau nanya, kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan ruangan itu? Dikarenakan apa? Yang pertama kondisi yang sangat tidak nyaman. Aku merasa diintimidasi. Betul. Sekarang kamu diserang di situ dan nggak ada yang buka mulut, ya. Nggak ada yang belain aku. Nggak ada yang belain kamu. Kamu ngomong sendiri. Yang lain cuma yang 2 tuh cuma bengong kayak orang blow on. Nggak ada reaksi. Nggak ada maksudnya ketika kamu bicara kamu dipatahkan sama yang situ, tapi mereka diam aja, bukannya bilang diam dulu mas, diam dulu ya ini biarkan Tete Nopi dulu berbicara. Ini seperti kayak nggak ada reaksi, nggak ada ini ya. Di situ juga bunda gerem banget, memang harus tinggalkan. Kalau aku di situ udah ku banting gelas, tinggalkan langsung lari aku keluar. Nggak taksi, aku pulang tidur. Nah itu karena kamu merasa udah nggak nyaman, terintimidasi, apalagi. Ditambah ada yang aku ngerasa aku tidak sepakat bunda. Karena kan karena waktu mediasi pertama itu kan cuma ada 2 bunda. Dua poin dalam kesepakatan. Nah tiba-tiba ada penambahan yang aku ngerasa sebenarnya aku dari awal sudah tidak setuju bunda gitu. Terus pada saat kita datang pun kita dibilang katanya untuk datang tapi belum tentu tanda tangan gitu bunda. Tanda tangan itu apa yang perlu ditandatanganin? Tanda tangan kesepakatan, janjinya itu tanda tangan. Isinya apa itu? Iya itu ada 4 poin bunda.
Ada 4 poin. Nah, terus pokoknya dalam poin itu intinya saya masih berharap Bang Denny Sumargo itu dilibatkan karena beliau nih adanya uang donasi 1,4 sekian miliar. Itu kan nggak boleh ngilangin kebaikan dia juga gitu. Bener, tahu Jadi diri lah ya, kalau nggak karena dia juga nggak terkumpul tuh 1,5. Terus betul. Jadi saya mau dia dilibatkan, itu pertama. Terus yang kedua, kita mau ini pembahasan atau tanda tangannya itu di Kemensos, Bunda. Kok yang tadinya bilangnya hanya membahas tentang kesepakatan tiba-tiba dipaksa untuk tanda tangan gitu, Bunda. Oh gitu. Tapi nggak ada terkait dengan yang masalah 7 keturunan itu nggak ada. Itu apa gimana? Itu hanya isu belakang apa ada? Klausul itu emang benar, Bunda, itu ada, tapi saya kaget juga. Siapa yang membuat kalimat? Siapa yang membuat kayak gitu? Kok enak betul nyuruh. Jadi kalau masa 7 keturunan minta sama donasi 7 keturunan. Bukan 7 keturunan, Bunda. Jadi kayak misalnya gini, pada saat pengobatan uang itu habis dan belum selesai pengobatannya, Bunda. Kita suruh open donasi lagi untuk bantu Mas Agus. Itu siapa yang bikin seperti itu? PH aku, Bunda. Hah? PH aku. Oh oke. Terus? Jadi makanya pada saat di share itu di grup kan, Novi setuju nggak? Kan aku nggak ada jawab setuju, Bunda. Kan aku Iya, enak betul dong. Kok enak benar? Iya. Capek dong donasi. Emang mereka nggak mikirin anak istri mereka? Hah? Betul. Orang juga cari duit untuk makan, untuk tidur, untuk nyenyak, untuk bayar rumah, atau segala macam. Masa untuk orang enak betul. Untung kamu nggak ikut. Nah terus akhirnya? Ya akhirnya ya dengan terpaksa, Bunda, itu jujur Bunda pas di ruang mediasi kemarin itu tangan sama kaki aku udah benci nengok ayam ini kadang-kadang ya, mengganggu aja kalian ya setan ini memang ayam ini. Jadi pada saat di ruangan itu jujur aku udah gemeter kan, Bunda. Gemeternya bukan gemeter takut, tapi emosi yang aku nggak bisa lontarkan gitu loh, Bunda. Iya, karena kamu kayak di samping kamu bicara, tapi kamu juga berpikir nih orang-orang di samping, orang-orang yang merasa yang tadinya ingin ngedukung kamu, yang udah teriak sana teriak sini, kenapa nggak ada reaksi gitu ya? Oh, betul. Kalau Bunda jadi kamu juga kayak ini, aku bicara tapi kayak ini udah kayak patung, udah nggak ada. Mana suaramu tadi di belakang layar gitu loh? Mana suaranya kok tiba-tiba kayak aku sendiri yang dihantam gitu ya? Makanya di situ juga Bunda bisa bayangkan, kamu kayak terasa kayak ini apa ini semua ini, kok aku yang jadi kayak ditekan, kayak aku yang diserang, belum lagi tunjuk-tunjuk, kayak nggak punya harga diri kok di situ jadinya kan? Ya aku kaget juga, Bunda, pas aku lagi duduk di sini terus aku ditunjuk-tunjuk gini. Nggak sopan itu kalau di Jerman pakai nunjuk-nunjuk itu bisa kena Anzeigen loh. Anzeigen itu artinya itu tidak boleh, kita nggak boleh ngomong sama orang dengan menunjukkan tangan. Itu itu bisa suatu penuntutan, itu Anzeigen namanya. Kalau di Jerman itu udah kena itu, nggak pandang siapapun dia. Kalau katanya udah ngomong dengan tunjuk tangan, itu kena Anzeigen. Artinya itu kena ada undang-undang, ada pasalnya itu. Jadi kalau kita ngomong sama orang di sini tidak boleh pakai tangan, tidak boleh mukul, cuman berkuar-kuar aja. Tidak boleh nunjuk-nunjuk ke muka orang. Itu bisa dikenakan sanksi. Jadi memang makanya di Jerman ini susah untuk berantem sama orang itu mendingan pakai mulut, jangan, kecuali kalau dia mukul duluan. Kalau dia mukul kita bisa adukan ke pengadilan bahwa saya dipukul dia. Tapi kita nggak usah ngebalas. Kalau kita ngebalas, kita sama-sama nggak dapat pembelaan. Tapi kalau ketika kita ditunjuk orang nunjuk kita pakai tangan, kita bisa laporkan dan ada saksi, gitu. Jadi waktu tolong ayam pergi dulu ya. Nggak tau malu nih ayam. Jadi Bunda pernah gitu, waktu itu Bunda pernah mau kirim duit ke Indonesia. Terus jadi kita harus ngantri gitu ya. Pas ngantri itu dia memotong. Jadi Bunda ngotot. Aku udah di belakang, kamu harus di belakang. Dia nggak mau. Dia bikin gaduh-gaduh. Pokoknya orang asing lah gitu, dari orang timur kali ya. Gaduh. Akhirnya Bunda teriak di situ. Bunda manggil polisi. Karena dia udah nunjuk-nunjuk. Akhirnya dia minta maaf.
Terus ada yang bilang kita mau bawa ke jalur hukum, dia bilang sama Bunda, maukah kita bawa ke jalur hukum? Tapi karena dia udah minta maaf, terus Bunda kayak nengok dia kayak aduh ini kayaknya orang asing cari makan di Jerman, tapi nggak tahu diri, nggak tahu hukum. Terus Bunda bilang nggak usah dibawa ke jalur hukum, maafkan aja udah. Karena itu polisi udah bilang, katanya kamu ini mau kita bawa ke pengadilan atau kemana, ke hukum? Saya bilang nggak usah, tuntas sampai di sini aja. Tapi kalau